Sanggup nggak kira-kira kita khatmul Quran sebelum tidur? Sanggup nggak? Insya Allah kali 3 kali. Itu udah menghatamkan Al-Quran kata Nabi. Paksa itu, biasakan. Insya Allah kalau terbiasa, insya Allah nggak bisa tidur kita kalau nggak baca 3 kali Al-Ikhlas. Insya Allah ya. Masya Allah. Jadi ini di surah Agung memang benar ya. Qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad, Allah itu Maha Esa, satu tunggal. Sesuai dengan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Enggak berbelit-belit Tuhan dalam Islam itu. Udah Esa, Maha Tunggal, berdiri sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, enggak ada yang menemani bagi Allah. Dia berdiri sendiri. Allah Tuhan. Qul huwallah, bahwa Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Semua bergantung kepada Allah. Masya Allah. Bergantunglah kita kepada Allah. Bergantung, semua bergantung kepada Allah. Siapa yang tidak bergantung? Semua bergantung. Kata Allah, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kamu, hai manusia. Kenapa kamu tidak membenarkan kata Allah? Kamu tidak membenarkan aku yang menciptakan kamu. Ya kalau bahasa orang kamu kok goblok amat gitu kata Allah. Aku yang menciptakan tapi enggak membenarkan Allah. Gitu. Tidak sami'na wa ata'na kata Ustaz Subari. Tidak sami'na, tidak wa ata'na, dengar dan taati. Ini kok berbelit-belit untuk mentaati syariat Islam ini. Kalau yang menguntungkan diterima syariat Islam. Kalau yang merasa merugikan dirinya, diabaikan. Ini kan tidak benar. Kalau ekonomi syariah menguntungkan, ya diterima. Gitu. Ketika politik syariah ditolak. Ini kan tidak benar cara berpikir manusia. Jadi Allah berfirman sampai ngomong keras tuh Allah. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian. Kenapa kalian tidak membenarkannya? Coba kalian perhatikan. Afraitum tumnun, antum takhluquna wa nahnu khaliqun. Coba perhatikan mereka. Itu air sperma yang kamu keluarkan. Siapa yang menciptakan? Aku atau kalian? Kata Allah. Kok gak sadar kalian kata Allah? Begitu kata Allah. Itu air sperma, air mani yang kamu pancarkan kepada istrimu. Rahim. Apa kalian yang menciptakan atau aku yang menciptakan kata Allah? Gitu. Afraitum tumnun, antum takhluquna wa nahnu khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan hidup kalian. Yang menentukan hidup kalian 70 tahun, 50 tahun, 20 tahun itu aku kata Allah. Enggak ada yang bisa mendahului aku kata Allah. Enggak ada yang bisa merubah ketentuan hidupmu kecuali hanya aku yang berhak. Itu dia Allah. Allah tempat bergantung. Apapun dalam surah Al-Rahman. Yas'aluhu man bis samawati wal ardh. Kulla yaumin huwa bisyar. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi berminta, bermohon kepada Allah. Allah sibuk mendengar, menjawab, membagi, mendistribusikan permintaan manusia. Sibuk kata Allah. Kullu yaumin huwa bisyar. Setiap saat Allah sibuk memenuhi permintaan, permohonan, distribusi berbagai macam nikmatnya kepada hamba-hamba. Bergantung kita semua kepada Allah. Allahus Samad, ya. Kalau kita hidup ini tidak merasa bergantung kepada Allah, ini kelemahan iman berarti kita. Iman kita lemah berarti. Kalau
kalau nggak bergantung kepada Allah. Ya bergantung itu bahasa kita. Kalau bahasa Al-Qurannya tidak bertawakal, tidak bertawakal. Iya. Itu pertanyaan yang pertama. Apa tadi pertanyaan para sahabat? Ya. Surat yang paling agung adalah surat Al-Ikhlas. Bertanya lagi para sahabat, ya Rasulullah, ayat apa dalam Al-Quran yang paling agung wahai Rasul? Apa jawab Nabi? Ayat kursi. Itu ayat yang paling agung. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Jadi ayat dalam Al-Quran yang paling agung kata Nabi adalah ayat kursi. Ayat kursi. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? 1000 ayat, 6.666 ayat. Itu Al-Quran ada 6.660 ayat. Hanya satu ayat yang paling agung kata Nabi. Subhanallah. Itulah ayat kursi. Baca ayat kursi. Setiap pada surah fardu jangan diabaikan oleh para imam. Jadi makmum ikut, jangan ditinggal itu ayat kursi, jangan. Tiap fardu kata Nabi, orang yang membaca ayat kursi setiap pada sholat fardu, seandainya dia wafat husnul khotimah. Baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Seandainya dia sebelum tidur membaca ayat kursi dengan penuh keimanan, kemudian wafat dalam tidurnya, insya Allah kata Nabi, wafat husnul khotimah. Baca setiap saat ini ayat kursi. Itu ada info di majalah Eropa. Ada seorang perempuan muslim lewat ke gang yang kalau itu lewat ke gang pasti diganggu oleh preman-preman. Kalau perlu diperkosa. Dia lewat jam 11 malam, jam 12 malam ke gang itu. Ada itu preman-preman. Tapi itu preman-preman pelakon lewat aja. Begitu orang beriman, perempuan beriman lewat ke rumah. Pagi-pagi ada berita bahwa di gang itu jam 12 malam ada seorang perempuan diperkosa, dibunuh dan tertangkap itu preman oleh polisi. Sekarang itu preman-preman yang memperkosa dan yang membunuh ada di kepolisian mana. Waduh, kaget itu si perempuan muslim. Aku kan tadi lewat situ. Alhamdulillah aku selamat. Kok ini perempuan di belakang aku diperkosa, dibunuh, datang ke kepolisian. Kata perempuan, kamu yang tadi malam ada di pinggir jalan kan? Oh iya. Kamu lihat saya? Oh saya lihat kamu, tapi aku takut kepadamu. Kata perempuan, aku kan sendirian perempuan, tapi di kiri kanan kamu ada bodyguard. Ada laki-laki yang gagah menakutkan aku. Merinding kita mendengarnya. Ini cerita seorang muslim di Amerika. Jadi kamu melihat aku ada yang mendampingi kiri kanan? Iya, aku takut melihatmu. Aku nggak berani mengganggu menyentuh kamu. Sadar dia, oh, iya memang aku baca ayat kursi. Aku sebagai seorang muslimah, aku baca ayat kursi, ternyata kiri kanan aku dikawal oleh malaikat. Oh, kan Al-Quran itu Bapak Ibu, setiap satu ayat itu ada yang menjaga, malaikat yang bertugas kepada Allah. Jadi si perempuan Amerika ini lewat di situ, itu terlihat oleh preman ada laki-laki yang menakutkan. Baca. Orang hadisnya soleh, kata setan, kami tidak berani mendekati orang-orang beriman yang membaca ayat kursi ketika tidur. Itu Masya Allah. Jadi ini ayat luar biasa, ini ayat yang paling agung. Kenapa itu ayat paling agung? Memang berbicara
Ya, di ujungnya apa itu? Wahwal wala yauduhu hibduhuma. Allah tidak lelah, tidak capek menjaga, memelihara yang di langit, yang di bumi dijaga oleh Allah. Ada dalam monitor Allah. Allah tidak lelah, Allah tidak capek. Allah tidak kerepotan menjaga yang di langit, yang di bumi, semua dijaga oleh Allah. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, daun di kegelapan malam di tengah hutan jatuh, maka itu atas izin aku, kata Allah. Sebut nama Allah, Bapak. Sebut nama Allah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, ya Allah. Insya Allah, Allah Maha mendengar. Innahu alimun bima yaf'alun. Allah dengar apa yang kamu kerjakan. Sampai bukan hanya mendengar ucapanmu, yang ada di hatimu Allah tahu, kata Allah. Innahu alimun bima bisudur. Yang di dadamu Allah tahu apa gerakan hatimu, apa ucapan yang terlintas di hatimu. Allah Maha tahu. Sebut nama Allah. Jadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Al-Quran ada 6.666. Bagus ya jumlahnya ya. 6.666. Apa itu? Sengaja. Ini memang sudah diatur oleh Allah. Orang mukjizat terbesar Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan sahabat ya Rasul, ayat apa yang paling kau sukai? Itu part ketiga. Jadi kalau para sahabat kalau bertanya sama Nabi, ya itu tentang amalan, tentang Al-Quran, tentang hadis. Lain kalau kita para jamaah datang ke Ustaz, yang nanya apa ya? Nanya tentang dunia dulu gitu ya. Kayak kita, kalau para sahabat nanya tentang agama gitu. Ayat apa yang paling kau sukai ya Rasul? Apakah jawab Nabi? Ayat yang paling aku sukai adalah 2 ayat terakhir min akhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Itulah ayat yang paling aku sukai. Itu amal Rasul itu. Amal Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu sampai itu 2 ayat. Itulah 2 ayat yang paling disukai. Ada 6.666 ayat, hanya 1 ayat yang ada 2 ayat yang paling disukai oleh Nabi. Itu amal Rasulullah. Kalau redaksi hadisnya kata baginda Nabi, man apa itu ya? Man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di setiap malam, kafatahu, maka 2 ayat itu akan mencukupi kepada yang membacanya. Itu para ulama tafsir dan beberapa tafsir berkomentar. Jadi orang yang membaca 2 ayat ini di malam hari, maka Allah cukupkan dari berbagai macam hal. Mungkin dari bencana, dari bahaya, dari penyakit, dari kekurangan ini, kekurangan itu, akan dicukupkan oleh Allah kalau ini 2 ayat dibaca oleh kita di malam hari. Tapi di malam hari cukup sekali saja dibaca. Biasa guru-guru kita di pesantren itu dibaca setiap pada maghrib, atau pada isya gitu, atau sebelum tidur lah gitu. Dibaca itu 2 akhir terakhir dalam Al-Baqarah ini. Dibaca ya oleh kita ya. Jadi ini ayat luar biasa. Tapi juga para jamaah rahimahullah, dalam banyak hadisnya itu ada beberapa surah yang Nabi tidak suka meninggalkan setiap malam. Insya Allah para jamaah sudah mengamalkan ya.
Apa itu surahnya? Banyak sih, banyak. Tapi yang paling dominan, yang para ulama diamalkan, itu surat Al-Mulk, Tabarok, dengan surat Sajdah. Al-Mulk, Tabarok ada 30 ayat. Sajdah juga Sajdah ada 30 ayat. Itu 2 surah oleh beliau tidak pernah ditinggal, setiap malam dibaca. Apa keutamaannya? Keutamaannya ketika nanti kita masuk ke alam barzah, ke alam kubur, kedua surah ini akan membela mati-matian, memberi syafaat atas izin dari Allah kepada yang suka membaca di waktu malam ketika tidur, ketika di malam hari. Baca ya, insya Allah dibaca oleh kita. Di surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Nabi tidak pernah meninggalkan dibaca itu malam. Ya, dibaca. Ini diwajibkan di diri kita. Ya tentu ya surah-surah yang lain yang dibaca oleh kita dengan rutin ya, dengan rutin. Biar selembar kita pada sholat insya Allah. Syukur-syukur bisa 2 lembar. Kalau bisa 2 lembar di bawah ya 10 lembar. 1 juz berarti Pak. Sehari semalam insya Allah ya. Ayo kita paksa dibaca. Tapi di 2 surah jangan ditinggal. Harus kita wajib. Tolong sampaikan kepada istri kita, kepada istri-istri kita. Kita di rumah ada berapa istri? Nah, 1 atau 2 istri? Yang 1, yang 2, yang 3. Sampaikan ya. Baca ini surah. Nanti kamu kalau mati duluan kamu, aku nggak bisa hidup. Nanti ada yang menemani kamu, ada yang membela kamu. Ini 2 surah. Ini dari Nabi. Banyak di hadisnya. Dalam tafsir Shalih dijelaskan. Yang keduanya surah Al-Waqiah. Itu Waqiah nggak ditinggal oleh Nabi. Kalau Waqiah padilahnya beda, padilahnya keutamaannya. Allah cukupkan keperluan hidupnya. Rizki lah maksudnya. Jadi supaya rezeki kita ada, dicukupkan apa yang kita inginkan. Ini Waqiah jangan ditinggal setiap malam. Dibaca oleh kita. Di malam hari apa kalimatnya? Fi lailatin, di malam hari berarti ya dari mulai maghrib Pak. Tapi suka banyak, suka sebelum asar. Itu yang benar Pak, sesudah maghrib. Di malam hari sebelum subuh sampai sebelum subuh. Mari kita lihat di surah Al-Mulk ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sudah di surah Al-Mulk. Berapa sih? Coba dicek di internet. 620. Ya sampai seperti ya. Jam 6.20 ya, kalau masih tahu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya al-mulku, semua kekuasaan kerajaan di bumi, di langit, di alam barzah, di alam kubur, di semua alam, di lautan, di udara, semua yang berkuasa adalah Allah. Ini kata Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Allah maha bisa karena Dia yang maha menciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Allah yang menciptakan kita ini bisa mati, ya, bisa hidup. Dan kita sekarang alhamdulillah ya sudah hidup di kita, dihidupkan oleh Allah. Mati dulu, hidup dulu kita. Mati dulu ya. Mati dulu. Kapan? Kita udah mati belum? Sudah. Mati yang pertama kita sudah. Jadi kita sebelum hidup sekarang, dulu kita mati. Enggak ada apa-apanya kita. Jangan sombong kata Allah. Kamu kok menyombongkan diri kepada aku kata Allah. Kamu kan asal usulnya dari tidak ada. Diadakan oleh aku. Sekarang
menciptakan kamu dari tidak ada, dari mati. Jadi kita udah mati semua. Mati yang pertama kita. Kapan mati yang kedua kita? Kapan kita mati yang kedua kali? Ketika ruh berpisah dengan jasad. Insya Allah kita akan mati yang kedua kali nih sekarang ini. Mati yang kedua insya Allah. Ruh dicabut di kita. Dicabut ini ruh berpisah dengan jasad. Allah. Cuma 2 kali mati itu kan? Cuma 2 kali. Nah sekarang hidup yang keberapa kali yang kita hidup sekarang? Yang kedua, yang ketiga. Ya. Iya. Secara global aja secara global. Itu perincian. Iya. Secara global kita hidup sekarang di dunia, hidup yang pertama kali gitu loh. Hidup yang pertama kali sekarang. Hidup dalam artian ruh dengan jasad di kita, Pak. Hidup yang pertama kita. Memang berapa kali hidup? 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Insya Allah mati, insya Allah yang kedua akan kita rasakan semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Di sini ada yang pernah punya pengalaman mati? Istri Bapak pernah? Mimpi doang. Mimpi udah pernah. Ini kita hidup sekarang yang pertama. Kapan kita hidup yang kedua? Setelah nanti di alam akhirat akan dihidupkan kembali. Hidup yang kedua kali. Hidup yang kedua kali itu kekal selama-lamanya. Apakah di neraka? Apakah di surga? Insya Allah bercita-cita pengen ke surga. Ini kita hadir di sini kan pengen ke surga kita. Datang ke masjid, datang ke musola, sholat 5 waktu. Ya, itu tujuannya kita pengen masuk surga gitu. Insya Allah dimasukkan surga, insya Allah. Di surga bagaimana? Selama-lamanya kita hidup selama-lamanya. Hidup yang kedua kekal abadi, dan itu ditentukan oleh kita sekarang di dunia ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi hidup 2 kali, mati 2 kali. Alhamdulillah. Sekarang kita udah hidup yang pertama, insya Allah hidup yang kedua di akhirat kekal abadi di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Jadi kita dihidupkan oleh Allah, kita dimatikan oleh Allah, itu untuk diuji kita. Ini bulan kemarin yang kita bahas, bahwa kita hidup hadir di dunia untuk diuji oleh Allah. Ya, untuk diuji, harus siap kita diuji. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita ya. Ketika diuji oleh Allah, jangan berputus asa. Kita berharap terus kepada Allah. Dan mudah-mudahan para jamaah kita hidup menjadi berbuat yang terbaik, mudah-mudahan. Jadi agama Islam itu mengajarkan kita supaya hidup kita ini profesional gitu, bermanfaat, bukan justru merugikan orang, bukan justru memberatkan orang. Jangan ini kita. Jadi penguasa, jadi presiden, jadi pejabat, jadi menteri, gubernur, jangan ngeberati masyarakatnya. Semua dibikin pajak. Jangan, kasihan tuh rakyat. Oh, diblokir segala gitu ya. Main blokir aja. Itu kan di 3 bulan udah diblokir. Bener Pak itu. Bukan hoax itu ternyata ya. Diblokir Pak. Kasihan ini banyak yang membunuh masyarakat. Udah susah mengambil uang sendiri, diblokir oleh pemerintah. Ini kebijakan model apa yang kayak begini? Pajak bumi itu sekarang 250% ditolak oleh kita.
Dalam Islam bagaimana Ustaz Bari? Haram pajak dalam Islam. Nggak ada pajak. Nggak ada. Yang ada zakat, sedekah. Itu berlimpah berkah oleh Allah. Itu Nabi yang bersabda. Kenapa perlu dipajaki masyarakat? Kenapa itu alam raya, sumber daya alam nggak dimanfaatkan buat masyarakat ini, buat bangsa? Ini makanya diambil oleh para oligarki, oleh para pengusaha. Kita gigit jari. Ini karena kebodohan kita, kan? Karena kita buta politik, Pak. Kita nggak boleh buta politik. Kita harus tahu para ustadz yang mungkin aja. Kudu diajarkan jamaah yang melek politik kita. Allah dibohongin terus kita. Wa azizul ghafur, dan dia Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kalau kita bertobat, insyaallah ya ampuni dosa kita, ya. Siapapun kita berdosa, siapa yang tidak berdosa di antara kita, termasuk kepala desa, banyak dosa kita, insyaallah kita mohon ampun kepada Allah. Insyaallah kita wafat meninggalkan dunia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Aziz, Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah itu Maha Perkasa. Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dia Allah yang menciptakan 7 lapis langit yang berlapis-lapis. Itu lapis, Pak, ini langit, Pak. 7 lapis itu langit. Allah alam raya luar biasa luasnya. Mata Rabbi khalqir rahmani min tafa'al. Engkau tidak akan melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Pengasih minta paut, apa tahu kata paut, tidak seimbang atau berantakan. Engkau melihat penciptaan Allah yang Maha Pengasih, tidak akan melihat ciptaan Allah itu tidak seimbang atau berantakan. Semua teratur ciptaan Allah itu, atau seimbang begitu. Teratur, Pak. Bagaimana ada teratur? Ada semua teratur ciptaan Allah. Lihat aja kalau pohon jambu, daun jambu, ada rantingnya, ada dahannya, ada pohonnya, teratur bagus sekali. Yang udah tua jatuh, yang muda muncul, subhanallah. Itu teratur ciptaan Allah. Parikil basara al-karawin itu. Coba ayo kembali, lihat tuh dengan pandanganmu, lihat ada enggak ketidakteraturan atau retak tuh ciptaan Allah langit dan bumi? Enggak ada. Semua rapi ciptaan Allah. Tumarjil basur karotain. Ayo kembali coba lihat oleh kalian, adakah kekacauan dalam ciptaan Allah? Silakan lihat oleh kalian. Kalian akan lelah. Kalian akan menemukan keretakan, bocornya tuh langit dan bumi, semua teratur. Wahwa hasil, dan Allah itu ya telah menentukan semuanya teratur. Walaqad zayyana as-sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Langit dunia itu, Pak, langit yang paling dekat itu langit pertama itu dihiasi oleh Allah dengan lampu katanya, dengan bintang-bintang katanya. Ada bintang-bintang juga, bintang kecil kelihatan. Padahal itu bintang yang sebesar-besar bumi, bermiliar-miliar. Menurut ilmu alam ya yang kita baca ya di sekolah SD kita dulu belajar, bintang itu bermiliar-miliar. Gedenya bintang yang sebesar bumi itu bermiliar-miliar jumlahnya. Betapa luasnya di alam raya itu baru langit pertama. Itu kata Allah, kami yang menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Di situ ada bulan, di situ ada matahari. Allah, aku yang menciptakan Allah. Tapi kemudian Allah menjelaskan, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat lempar lisyayatin buat syaitan.
Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu setan jin itu bisa terbang mendengar berita-berita yang akan terjadi di bumi. Jadi berita itu makanya dukun kerjasama dengan setan, dengan jin. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, itu jin-jin tidak bisa mendekat ke tempat yang ada pembicaraan Allah dengan para malaikat. Jadi ditutup oleh Allah, dilempar dengan bintang-bintang. Waja'ala rujuma, kami jadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar syayatin bagi setan-setan yang suka ke atas, kata Allah. Wa'atan dalam adab sa'ir, dan kami sediakan buat itu setan, buat mereka setan adab sa'ir, siksa neraka sa'ir. Apa neraka sa'ir? An-narul muqidah, api yang dinyalakan. Jadi api yang penuh dengan nyala api, itulah azab as-sa'ir. Walladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir kepada Tuhannya azab jahannam, disediakan azab neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah neraka jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Seburuk-buruknya apa? Siapa yang mau siap masuk ke neraka sa'ir? Kata Allah, wa bisal masir, neraka jahanam, neraka sa'ir, itulah tempat seburuk-buruknya tempat kembali manusia. Na'udzubillah, ya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqu wa hiya taqul. Apabila dilemparkan itu orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, pihak ke neraka jahanam, sami'u laha syahiqu, maka terdengar itu neraka jahanam. Syahiqu bersuara, bergemuruh. Wahia tapur, dan itu neraka jahanam bergemuruh, bersuara, tapur, bergolak. Itu Al-Quran ini, bukan cerita bohong. Jadi neraka jahanam. Ketika itu orang-orang penghuni neraka, orang kafir didorong, ditarik, mau masuk, diceburin ke itu neraka jahanam. Itu neraka jahanam bersuara. Suaranya menakutkan. Bersuara yang suara menakutkan dan bergolak itu api neraka, air di neraka jahanam sampai terdengar oleh orang-orang yang mau masuk ke dalam neraka jahanam. Takkan tabayyaju minal ghaib, hampir pecah neraka jahanam karena marah kepada orang-orang kafir. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ketika orang-orang kafir mau dijatuhkan ke neraka jahanam, maka ada sekelompok yang bertanya kepada orang kafir, yakni penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian yang memberi peringatan? Rasulun yundirukum azab-Allah. Apakah tidak ada seorang Rasul yang memberi peringatan kepada kalian waktu di dunia bahwa di akhirat ada azab Allah? Jadi itu penjaga neraka bertanya, hei, kalian pada kesini ya, kata itu malaikat. Emang waktu di dunia nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada seorang Rasul, nggak ada seorang ulama? Gitu pertanyaan. Kalau menjawab penghuni neraka, karena kerjaan itu ada yang memberi peringatan kepada kami, bala kerjaan lagi ada, telah datang kepada kami yang memberi peringatan. Maka benar, tapi kami mendustakan, tidak percaya. Ini ngomong orang-orang kafir di akhirat diabadikan dalam Al-Quran ini termasuk Masya Allah bukan. Tapi itulah ucapan orang-orang kafir yang ke neraka. Kami waktu di dunia ada yang kasih peringatan, apalagi sekarang tinggal lihat internet aja udah ada lengkap itu. Tapi kami mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Dan mereka ngomong waktu di dunia, oh Allah nggak menunjukkan apa-apa. Itu Al-Quran bohong, itu Al-Quran. Itu Muhammad itu orang Arab. Ngapain kita percaya kepada dia?
Jadi itu orang-orang kafir di akhirat begitu ngomong aku di hadapan mereka. Kami ngomong kepada orang-orang Islam waktu di dunia begitu. Itu Al-Quran cerita bohong, cerita setan, ayat-ayat setan katanya. Itu begitu orang-orang kafir waktu di dunia. Padahal kata mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna biasa. Padahal kami, wahai malaikat, jika kami waktu di dunia mau mendengar, mau memikirkan tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad, ma kunna biasa. Pasti kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Tapi karena kami tidak dengar, kami mendustakan, kami tidak memikirkan, ya udah kami menjadi penghuni neraka sa'ir. Mengakui dia percaya. Kalau bisa bikin mereka mengakui dosa-dosa mereka. Waktu di dunia dia diajak beragama Islam, menolak dia diajak beragama Islam. Tapi di akhirat dia diselamatkan. Kalau seandainya kami percaya mengikuti petunjuk para ulama Islam, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Nauzubillah min asukol ashabis sa'ir. Akhirnya mereka hancur celaka menjadi penghuni neraka sa'ir. Alhamdulillah para jamaah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ya, kepada orang tua kita, ya, kepada guru-guru kita, para ulama kita menjadi beriman dan teman-teman yang selalu mengajak bersahabat berjamaah ini. Alhamdulillah, insya Allah kita menjadi orang yang beriman. Insya Allah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.